Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa lagi dalam pelajaran kita di hari ini. Anak-anak, pagi hari ini Mem harap kalian sehat-sehat dan tetap semangat meskipun kita harus belajar jarak jauh. Hari ini kita akan belajar tentang pelajaran bahasa Indonesia, yaitu bab 3 mengenali unsur-unsur teks eksposisi di tema 3.1.1 yaitu gagasan dan fakta teks eksposisi. Ketika kalian menyampaikan uraian yang di dalamnya terdapat banyak pendapat pribadi dengan tujuan ingin meyakinkan orang lain, maka kalian sedang menyampaikan teks eksposisi. Itu tadi adalah definisi dari teks eksposisi. Mari kita baca lagi bersama-sama. Ketika kalian menyampaikan uraian yang di dalamnya terdapat banyak pendapat pribadi dengan tujuan ingin meyakinkan orang lain, maka kalian sedang menyampaikan teks eksposisi. Jadi definisi sebenarnya adalah teks eksposisi adalah uraian yang disampaikan dan berupa pendapat pribadi dengan tujuan ingin meyakinkan orang lain. Itu disebut teks eksposisi. Selanjutnya, unsur apa sajakah yang terdapat di dalam teks eksposisi? Bagian-bagian teks eksposisi dibentuk oleh dua unsur, yaitu gagasan dan fakta. Gagasan dan fakta di sini yaitu disebut juga ide. Jadi gagasan itu disebut juga ide ataupun pendapat. Nah, isi dari gagasan itu bisa berupa pernyataan. Pernyataan ini bisa berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Jadi, pernyataan dalam gagasan itu berupa 1. Komentar, 2. Penilaian, 3. Saran, 4. Dorongan. Dorongan di sini bukan gaya ya anak-anak ya, tapi motivasi. Jadi bukan dorongan begini, tapi motivasi. Dan yang kelima adalah bujukan. Bujukan itu bukan berarti bohongan, tapi rayuan. Jadi merayu supaya mau mendengarkan atau mau membaca teks yang ingin disampaikan atau pendapat yang ingin disampaikan atau gagasan yang ingin disampaikan. Sementara fakta sendiri adalah keadaan dan peristiwa yang merupakan kenyataan. Namanya juga fakta ya, pasti nyata. Jadi fakta itu adalah sesuatu yang benar-benar ada dan terjadi, jadi bukan direkayasa. Apa fungsi fakta? Fakta berfungsi untuk memperkuat gagasan sehingga diharapkan lebih meyakinkan khalayak. Kalau nggak ada buktinya, nggak ada faktanya, orang kan menganggap itu bohong. Gagasannya bukan sesungguhnya. Jadi diingat ya, di dalam teks eksposisi ada dua unsur, yaitu gagasan dan fakta. Baik anak-anak, hari ini sekian tentang teks eksposisi bagian pertama, yaitu unsur-unsur dalam teks eksposisi. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Bye-bye.